Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Riset Pendidikan Bahasa akan mempresentasikan materi kedua, yaitu hakikat penelitian serta mengklasifikasikan kembali jenis-jenis penelitian. Sebelumnya, terdapat 3 anggota, yaitu saya sendiri, Nabila Saidah, dengan rekan saya, Wilfa Fazwinda dan Indah Kurniati. Yang pertama, pengertian penelitian. Penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan baru atau memecahkan suatu masalah. Penelitian dilakukan secara sistematis, objektif, dan menggunakan metode ilmiah. Penelitian menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Sugiono, penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan. Dalam bidang pendidikan bahasa, penelitian digunakan untuk mengkaji proses pembelajaran bahasa, kemampuan berbahasa siswa, metode pengajaran bahasa, serta penggunaan media pembelajaran bahasa. Selanjutnya, hakikat penelitian. Hakikat penelitian adalah sifat dasar penelitian sebagai kegiatan ilmiah. Yang pertama, bersifat ilmiah. Penelitian menggunakan metode ilmiah dan langkah yang jelas. Kedua, bersifat sistematis, dilakukan secara terencana dan berurutan. Ketiga, bersifat objektif. Penelitian harus berdasarkan fakta dan data. Yang keempat, bersifat empiris. Data diperoleh dari kenyataan atau pengalaman langsung. Dan yang kelima, bertujuan memecahkan masalah. Penelitian dilakukan untuk menjawab suatu permasalahan tertentu. Contoh dalam pendidikan bahasa yaitu mengatasi kesulitan siswa dalam menulis teks dan meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian antara lain menemukan pengetahuan baru, mengembangkan teori yang sudah ada, menguji suatu teori, memecahkan masalah dalam pendidikan, dan yang terakhir meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam pendidikan bahasa Indonesia, penelitian sering digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa, meningkatkan keterampilan menulis, serta mengembangkan media pembelajaran bahasa. Jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Yang A, pendekatan kuantitatif, data berupa angka, menggunakan statistik bertujuan menguji hipotesis. Contoh, pengaruh metode myth mapping terhadap kemampuan menulis teks eksposisi siswa SMA. Yang B, pendekatan kualitatif, data berupa kata-kata, narasi, atau deskripsi, berfokus pada makna dan proses, dan bersifat mendalam. Contoh, analisis kesulitan siswa dalam memahami teks cerpen pada pembelajaran sastra. Yang C, pendekatan campuran, menggabungkan kualitatif dengan kuantitatif, data angka dan deskripsi. Contoh, efektivitas penggunaan media video pembelajaran bahasa Indonesia serta respon siswa terhadap penggunaannya. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan tujuan. Yang A, penelitian eksploratif bertujuan menggali fenomena baru. Contoh, studi awal mengenai rendahnya minat membaca siswa SMP. Yang B, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara sistematis. Contoh, deskripsi kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 10 SMA. Yang C, penelitian eksplanatif atau kausal bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel. Contoh, pengaruh penggunaan media digital terhadap motivasi belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya, klasifikasi jenis penelitian berdasarkan metode penelitian. Yang pertama, penelitian eksperimen bertujuan mengetahui pengaruh suatu perlakuan. Contoh, pengaruh metode role play terhadap kemampuan berbicara siswa dalam pembelajaran drama.
Yang kedua, penelitian survei menggunakan kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data. Contoh, survei minat siswa terhadap pembelajaran sastra di SMA. Yang ketiga, penelitian studi kasus, mempelajari suatu kasus secara mendalam. Contoh, studi kasus kesulitan menulis puisi pada siswa kelas 8. Yang terakhir, penelitian tindakan kelas (PTK) dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Contoh, peningkatkan kemampuan menulis cerita pendek menggunakan metode project-based learning. Selanjutnya, pentingnya penelitian dalam pendidikan bahasa. Penelitian sangat penting karena dapat, yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa, yang kedua, membantu guru menemukan metode pembelajaran yang efektif, yang ketiga, mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, yang keempat, mengembangkan media pembelajaran bahasa, dan yang kelima, meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Kesimpulan, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru dan memecahkan masalah. Dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia, penelitian berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta mengembangkan metode dan strategi pengajaran yang lebih efektif. Jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan, tujuan, dan metode penelitian. Sekian dan terima kasih.